rintangan, tantangan, dan solusinya pastinya. Ya, yang juga menyemangatkan para pemuda. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Ya, pemuda yang berpikir kritis. Bagaimana tuh gambaran dari buku ini? Di dalam buku ini dikemas dengan secara filosofis kehidupan gitu ya. Jadi berpikir kritis di sini, seorang pemuda itu harus memiliki pengetahuan atau logos-logos yang memang lebih luas gitu ya. Welcome to Beyond the Book Season 2. Kembali lagi dengan aku Diva Natasha di Beyond the Book, menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. So di hari ini aku akan bahas salah satu buku yang berjudul Roaring to Success. Yang dimana buku ini akan bahas seputar pramuka, yang dimana mungkin buat anak-anak muda sekarang tuh sebenarnya itu hal yang masih tabu buat yang apalagi untuk Gen Z gitu. So kita langsung ngobrolin bareng narasumber yang kece, Daeng. Halo. Oke, Kak atau Mas atau Bang nih? Ya. Karena kita sedang pembahasan tentang pramuka, biasanya kalau pramuka itu kan kakak-kakak pramuka. Oke, gitu. Kak aja ya. Iya. Oke, Kak Daeng. Nah, mungkin aku langsung ini ya, ngulik-ngulik seputar buku Roaring to Success. Buku ini temanya katanya pramuka. So, Betul. mungkin boleh share langsung nih tentang buku ini sih, gimana sih topiknya ya? Baik, perkenalkan saya Daeng Abdul Ghani, ya, mantan Ketua Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Cilandak yang ada di Jakarta Selatan. Dalam buku ini yang berjudul Roaring to Success yang dibuat oleh Lord Robert Stephenson Baden-Powell, ya, siapa yang nggak tahu, Bapak Pandu Dunia, ya, yang menciptakan Pandu Sedunia atau Pramuka Sedunia gitu ya, untuk sekarang ini Bapak yang sedang pramuka ya. banyak diulik gitu ya untuk bukunya Roaring to Success. Buku ini bergenre survival untuk pemuda yang berfilosofi tentang kehidupan para pemuda, yang dimana output dari buku ini bisa mengarahkan seorang pemuda menjadi lebih sukses dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi untuk mengupgrade diri dengan membaca buku Roaring to Success ini gitu, Kak. Oke, inti big picture ini menginspirasi dari segi untuk menginspirasi anak-anak muda untuk bisa terdorong ya. Betul. Hal tersebut. Nah, mungkin dari buku ini mungkin kadang bisa jelasin nggak sih inspirasi bacaan ini kenapa jadi menarik buat personal sendiri ya? Kita ulas dulu sebelumnya cerita dari saya pertama kali untuk membaca buku itu pada saat kegiatan literasi di sekolah gitu kan, Kak. Karena dulu sebelum masuk kelas kita harus literasi 15 menit gitu kan. Saya tipikal orang yang malas membaca tadinya. Tapi karena sebuah keinginan gitu ya. Jadi ketidakbisaan itu tidak ada. Jadi seharusnya itu kita harus mau dan memaksakan diri kita untuk melakukan satu hal yang kita tidak bisa. Ya, seperti membaca ini. Saya menemukan beberapa buku yang menarik ya, entah buku dari tentang politik, buku tentang filosofis, buku tentang kehidupan binatang, buku tentang membuat sebuah cerita gitu ya. Tapi pada saat ini kita sedang membahas tentang Roaring to Success buatan Lord Stephenson Baden-Powell. Buku ini menceritakan seorang pemuda dengan berbagai masalah, rintangan, tantangan, dan solusinya pastinya. Ya. Buku ini juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena Lord Stephenson Baden-Powell itu kan orang luar negeri gitu ya. Jadi setiap bukunya itu pasti bahasa Inggris. Masuk ke Indonesia ya dengan beberapa penerjemah, saya lupa namanya siapa. Diterjemahkan bahwa ada beberapa bab. Jadi seorang pemuda itu dikisahkan ya, yang pertama, jangan menjadi seorang pemuda yang bermalas-malasan. Dari buku ini kita juga bisa mengkorelasikan apa kata Bung Karno ya, yang juga menyemangatkan para pemuda. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Ya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, janganlah jadi pemuda yang mengandalkan orang lain. Di sini
kalau kita korelasikan dengan negara kita ini gitu kan Kak, banyak sekali pemuda-pemuda ini yang berharap lebih gitu kepada orang lain. Contohnya pemuda-pemuda yang idealis. Itu tidak terlalu baik sebenarnya idealis sebagai pemuda. Tapi biasanya malah idealis ini kayak jadi fondasi utama Betul. dalam mengeksplorasi pengetahuan gitu ya. Iya, tapi sangat idealis juga nggak terlalu baik sih. Iya, ya. betul. Lebih baik sedikit sosialis ya, karena kita berhidup bermasyarakat gitu kan. Di Gerakan Pramuka juga diajarkan dengan hidup bersosialisasi. Oh ya, kebetulan juga ini temanya ada aspek pramuka. Ada aspek pramukanya gitu ya. kan, karena Lord Stephenson Baden-Powell ini adalah seorang Bapak Pandu Dunia gitu kan terkenalnya. Lalu juga jangan pemuda itu jangan terlalu tertipu oleh tipu daya wanita, Kak. Waduh. Itu berbahaya sekali gitu ya. Kenapa demikian? Pada saat pemuda ini secara filosofis gitu ya, pemuda ini memiliki sebuah ketergantungan dalam hal apapun itu. Contohnya, banyak sekali kegiatan-kegiatan non patriarki gitu ya. Jadi ibaratnya apa-apa perempuan. Jadi seakan-akan tuh pemuda laki-laki gitu ya. Pemuda itu kan nggak laki-laki dan perempuan saja, tapi pemuda laki-laki yang dibahas lebih kuat di sini. Lebih sering mengandalkan perempuan, kayak misalnya kegiatan. Pasti yang jadi sekretaris atau jadi bendahara perempuan. Ya kan? Kenapa nggak yang laki-laki saja? Gitu? Kan dianggap itu pekerjaan-pekerjaan feminin. Iya, gitu itu kan ya. hal-hal seperti itu kan yang harus kita kurangi untuk saat ini. Jadi kita harus bisa menyamakan sebuah gender gitu kan. Lalu dibahas lagi pemuda yang berpikir kritis. Bagaimana tuh gambaran dari buku ini? Di dalam buku ini dikemas dengan secara filosofis kehidupan gitu ya. Jadi berpikir kritis di sini, seorang pemuda itu harus memiliki pengetahuan atau logos-logos yang memang lebih luas gitu ya. Kenapa demikian? Di Indonesia ini ada ucapan atau tujuan atau cita-cita bangsa 2045 menuju Indonesia emas, Kak. Itu sebenarnya sering diwacanakan lah ya di Indonesia gitu. Iya. Nah, gimana sih gambaran mungkin di buku ini gitu? Menyuarakan gitu ya. Dijelaskan di sini bahwa seorang pemuda itu memiliki pemikiran-pemikiran kritis, ya. Mungkin teman-teman juga bisa membaca buku Madilog gitu, buku-buku politik tuh. Biasanya buku-buku politik tuh, betul. Buku-buku politik yang memang banyak sekali nih korelasi-korelasinya untuk berpikir kritis. Kenapa? Karena sajian-sajian ini yang memiliki bahasa tinggi kalau anak sekarang bilang. Gitu kan. Bahasa-bahasa tinggi itu apa sih? Bahasa-bahasa yang jarang didengar sebenarnya, Kak. Ya, coba kalau misalnya bahasa tongkrongan gitu kan. Pasti sering banget kan didengar bahasa-bahasa tongkrongan. Tapi bahasa-bahasa yang tinggi ini adalah bahasa-bahasa yang memang ya bahasa buku gitu, ya kan? Tekstual ya. Tekstual, betul. Seperti kayak meskipun tidak jadi kendati demikian, ya kan? Seperti itu sih kurang lebihnya. Lalu juga pemuda yang berpikir kritis ini pemuda yang memang bisa memecahkan solusi tanpa sebuah masalah baru. Kadang ada sebuah masalah gitu ya, disajikan di sebuah masalah di buku ini, gitu kan. Bagaimana caranya seorang pemuda ini bisa menyelesaikan masalah itu, tapi dianalogikan dengan batu yang besar. Lewat gambaran seperti apa analoginya? Nah, batu ini kan keras sekali, ya kan? Sama seperti masalah kalau kita analogikan. Tapi batu ini lama-lama akan tergerus sendiri oleh air, ya kan? Air hujan kah, walaupun setetes demi tetes, lama-lama akan tergerus sendiri. Sama seperti masalah. Masalah jika diselesaikan dengan perlahan, kita tetap tenang, gitu kan? Tidak terlalu terburu-buru, memiliki sebuah pandangan yang positif. Saya jamin, masalah itu clear. Wow. Itu dia tadi mungkin pengalaman personal yang diambil dari buku-buku Rubbering to Success ini. Kan buku ini sebenarnya ada aspek kepramukaan. Betul. Nah, menurut Kak Daeng nih, di pramuka zaman sekarang sebenarnya kan itu hal yang dianggap nyeleneh, dianggap aneh untuk kegiatan-kegiatan buat mahasiswa. Gimana sih tanggapan Kak Daeng nih? Berbicara tentang pramuka gitu kan, Kak. Banyak sekali saya melakukan sebuah penelitian, menyebar sebuah kuesioner kepada rekan-rekan pramuka yang sekarang nih.
Yang masih berkegiatan Yang masih di kampus. ada di sekolah gitu, di sekolah. Oh, di Di kampus sekolah. kan nggak ada kan, jarang ada kan. Tapi di sekolah menengah lah. Oke. Sudah mulai menurun. Dikarenakan apa? Yang pertama adalah pola pembinaannya kurang. Jadi orang itu memiliki sebuah pemikiran atau traumatik sendiri dalam pikirannya, gua nggak mau ikut pramuka, ntar takut hitam. Oh iya. Gua nggak mau Apalagi pramuka. cewek-cewek ya. Iya, gua nggak mau pramuka, ntar bawa asam soalnya bajunya panas. Jujur pengalaman personal juga seperti itu. Terus Iya. ada juga kayak, gua nggak mau pramuka, pusing gua mental Italian, gua main ikat-ikatan. Pusing gitu ya. kalau Pusing kegiatan pasti. kayak gitu. Terus juga dia memiliki sebuah pengalaman buruk lah sebelumnya. Oke. Gitu kan? Itu yang mungkin jadi kayak penyebab kenapa pramuka ini jadi kegiatan yang nggak menarik lagi. Betul. Jadi pola Yes. pembinaannya itu yang berkurang seperti itu sih. Karena pola pembinaannya Pola ya. pembinaannya. Jadi ya kayak mungkin buat siswa atau siswi jadi nggak enjoy gitu Betul, ketika betul. kegiatan pramuka. Nah, gimana sih mungkin di aspek pramuka ini untuk dalam kehidupan sehari-hari gitu bisa diterapin gitu? Oke. Kalau untuk membahas tentang pramuka, bisa kita korelasikan dengan apa sih? Teman-teman pernah dengar nggak sih dasar Dharma Pramuka? Oke. Kan udah lama banget kita nggak denger kan? Tapi karena saya udah pramuka dari kelas 1 SD gitu kan, sampai saat ini juga masih berpramuka ria gitu kan? Oh masih juga sampai Masih sekarang? berpramuka ria. Di iya. dalam komunitas atau? Enggak, jadi kita di sendiri? dalam kuartir namanya. Oke. Gitu kan. Sampai saya menjadi Eagle Scout, tahu Eagle Scout nggak teman-teman? Baru Eagle dengar Scout tuh. adalah pramuka dalam golongan tertinggi di dalam satuannya. Contoh, Wah. saya pramuka penegak Pandega Jakarta Selatan. Saya di penegaknya di sekolah saya SMK Negeri 20 Jakarta. Saya mendapatkan tanda penghargaan gerakan pramuka yaitu Pramuka Garuda. Oke. Ya, Eagle Scout. Untuk pemandu-pemandu pramuka ya? Betul. biasanya? Dalam bahasa Inggrisnya Eagle Scout. Siapa sih yang sudah Eagle Scout di luar negeri ini? Neil Armstrong. Tahu Neil Armstrong? Oh iya, tahu. Tahu? Oke, tahu. Dia mendapatkan Eagle Scout. Wah. Ya. Terus penghargaan bergengsi ya itu betul. ya. Terus Betul. petinggi-petinggi juga. Saya lupa petinggi-petinggi siapa yang saya masih ingat tuh Neil Armstrong. Karena dia memang memiliki pengetahuan pramuka juga sama. Ya kenapa? Karena dia membaca bukunya Referring to Success buatan Lord Stephenson Baden-Powell. Itu sih paling. Wah, untuk kegiatan tadi kan kadang masih aktif ya untuk kegiatan Betul. pramukaan. Mungkin ada nggak sih, kan ada omongan kalau pramukaan ini sebenarnya nyeleneh, kayak dibilang kayak kerjaan yang nggak terlalu dibilang hasilnya uang gitu. Oke. Untuk di umur-umur kita yang sekarang gitu. Iya. Ya mungkin kalau pramukaan ini gitu aspeknya ke diri sendiri dari segi pengetahuan atau mungkin keahlian gitu Oke, gimana? kita ulik satu-satu. Oke, teman-teman. Yang pertama adalah dalam aspek kehidupan dulu. Di pramuka itu sama seperti organisasi-organisasi lainnya ya. Jangan hidup dari organisasi tapi kita hidupkan organisasi. Itu yang pertama. Wow. Yang kedua, gerakan pramuka itu memiliki sebuah statement ya. Ikhlas bakti bina bangsa. Yang dimana kita harus bisa membina suatu satuan ya, contohnya bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Oke? Nah, di dalam bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat itu apa sih? Bina diri. Kita harus membina diri kita sendiri gitu, Kak. Yang dimana kita harus mengupgrade diri kita sendiri dengan beberapa bacaan buku, beberapa sharing pengalaman, beberapa sebuah relasi gitu kan. Iya, Itu iya, untuk bina betul. diri kita. Itu yang aspek yang bisa berkembang ya, Ya. gitu. Bina satuan. Satuan itu apa sih? Misalnya kita punya adik, ya kan? Adik kita kan pasti masih sekolah. Iya. Karena di dalam sekolah itu kan pasti masih ikut pramuka dia. Iya, masih. Ya kan adik-adik kecil kita tuh. Apalagi di setiap hari Rabu Nah, ya. gitu. di setiap hari Rabu. Nah, kita harus bisa membina satuan itu. Kita harus bisa membentuk adik kita nih, memiliki karakter yang setidaknya mirip-mirip lah sama kita. Apalagi buat anak-anak kecil gitu. Gimana sih mungkin? Kalau untuk buat anak kecil mungkin menanamkannya? dia seneng kali ya, karena kan kehidupan outdoor. Kayak main gitu kan. ya. Main, ya kan. Nah, bina satuan, bina diri, bina masyarakat. Nah, bina masyarakat ini yang paling terpenting gitu ya. Karena kalau misalnya di penegak Pandega gitu ya, kita karena langsung turun ke masyarakat sesuai dengan Trisatianya. Mungkin pernah dengar Trisatya? Baru denger malah. Baru dengar Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, ya kan? Itu mungkin suatu kutipan dari Trisatya. Nah, di Trisatya itu ikut serta dalam membangun masyarakat. Wah. Mungkin teman-teman yang di semester 6 memiliki kegiatan KPN gitu ya. Iya. Betul kan? Betul, Ada KPN? Ada. Pada saat nih saya sharing sedikit lah ya pengalaman KPN gitu kan. Pada saat kegiatan KPN ini
saya tuh sudah tidak mikir apa-apa lagi. Karena sudah sering. oh, oke. Jadi gampang banget untuk itu hal kegiatan mengaplikasikannya gampang sekali. oke. Pada saat ada mata kuliah KPN, kuliah peduli negeri, apa sih? Negeri itu apa sih? Dari Tridharma perguruan tinggi, Kak. Sama kan, ada tri-trinya juga, ya kan? Tridharma perguruan tinggi itu kan pendidikan dan pengajaran, ya kan? Penelitian dan pengembangan. Terus habis itu pengabdian pada masyarakat. Tuh, sama kan artinya masyarakat ini memang harus butuh pendidikan yang bagus gitu kan. Bisa apa sih istilah dilapis, pendidikan ya? itu? Apakah harus sekolah? Enggak. Kita memberikan ilmu aja itu sebuah pendidikan. Makanya ada pernah pepatah mengatakan sekolah bisa di mana saja, guru bisa siapa saja, kan seperti itu. Nah, pada saat melakukan pembinaan pada masyarakat kelas mana nih yang harus kita bina? Pada saat kita melihat ke lapangan, kalau misalnya teori mungkin banyak sekali teori tentang masyarakat adalah bla 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 bla. Iya, tapi pada saat di lapangan, ya kita bisa mengkorelasikan antara teori dan praktek, Kak. Masyarakat ini yang butuh kita tolong atau kita ulurkan tangan adalah masyarakat strata ekonomi bawah, yang dimana dia makanannya susah. Yang perlu dibina gitu ya. Iya, ya. perlu dibina, dibimbing gitu kan. Pengalaman aja dia kurang. Tuh. Makanya kenapa banyak orang yang maaf masih tinggal di pemulung gitu kan, masih banyak kan. Terus masih ada pengamen gitu kan. Ya karena pada saat dia kecil dia belum ada didikan seperti itu gitu. Dan mungkin sosialisasinya kurang tentang apa itu sekolah gitu sih. Makanya ya udahlah, hidup di jalanan aja gitu untuk dari Tribina tadi itu. Ternyata Pramuka cukup bisa melatih dari segi pemikiran dan melihat pendidikan, nasionalisme, sangat. bahkan juga melihat mungkin keadaan masyarakat maupun menyelesaikan isu permasalahan di masyarakat gitu. Pramuka ternyata cukup memberikan impact dan kualitas diri yang bisa terbentuk malah dari Pramuka gitu lah. Nah karena itu buat Muka Daeng juga mungkin itu buku ini cukup bisa direkomendasikan ya. Sangat direkomendasikan buat mahasiswa gitu. Betul, ya. sangat direkomendasikan. Apalagi katanya tadi mahasiswa, apalagi untuk jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi kan ada kuliah peduli negeri. Mungkin bisa terlatih dari bacaan buku Referring to Success. So terima kasih kepada Kak Daeng yang sudah sharing-sharing seputar buku Referring to Success yang sangat bisa menginspirasi buat teman-teman siswi maupun mahasiswa. So juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk mengikuti konten-konten Beyond the Book selanjutnya. Sampai jumpa.